sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar. Dan saya Izzuddin Hamid. Panggilan kamu apa? Aku Iza, Mbak. Biar gampang. Biar gampang ya, oke. Hari ini kita ngomongin apa, Sa? Hari ini ngomongin apa ya, Mbak Terence? Jadi aku tuh hari ini habis baca-baca tentang yang namanya personal branding nih, Mbak Terence. Nah, personal branding ini kayaknya penting banget ya di dunia karir saat ini nih, Mbak. Kamu bayangin ya, banyak yang kadang-kadang kita scroll up, scroll down gitu, tiba-tiba dia udah muncul aja di branding di brand A, B, dan atau tiba-tiba udah jadi host di mana. Iya, Jangan-jangan bener banget, salah Mbak. satu prosesnya dia punya signature di personal branding pasti dia dia ya. penuh nyari-nyari dan menemukan personal branding dia itu sih, Mbak. Nah, aku jadi penasaran gitu, gimana sih caranya bikin personal branding dari awal sampai akhirnya ketemu personal branding yang aku banget gitu. Kalau kamu sendiri pengennya apa? Aku Isa di Persibnya sebagai apa? sekarang aku masih nggak tahu sih, Mbak. Mencari jalan, berpetualang, menikmati hidup gitu, Mbak. Asik. Kalau gua apa ya? Sebenarnya kalau ngikutin, kayak gue pengen jadi guru deh. Oh iya, Mbak Terence mah harusnya udah menemukan personal branding. Oke. Kayak kita nggak usah ngobrol lama-lama. Iya, Mbak. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang relate banget menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tentang personal branding. Pastinya. Oke, siapa Tada. itu, Mbak? Tada. Mas Erwin. Halo Mas Erwin. Hai, Terence. Halo, Mas Iza. Erwin. Halo. Ya, sahabat Kompas, hari ini kita kedatangan seorang, kita bisa sebutnya pakar lah ya, karena bukunya udah banyak di Kompas nih ya. Mas Erwin Parengkuan, beliau adalah founder dari Talking dan juga penulis buku yang saat ini sedang ada di depan kita, Your Brand, Your Story. Oke. Oke, ini buku tentang personal branding ya, Mbak Terence. Iya, kulik. Tadi kamu kan pengen tahu banyak kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Erwin, Iya, kan ini buku tentang personal branding ya, Mas ya. Aku cuma tahu kalau personal branding itu secara dasar adalah kita menemukan persona kita yang dikenal oleh orang lain. Tapi yang dicantumkan oleh Mas Erwin sendiri dalam buku ini tuh apa sih, Mas, dan kenapa nulis tentang personal branding ini? Oke. Jadi saya tuh waktu 12 tahun yang lalu pernah menulis buku tentang personal branding juga. Oh, sebelumnya sudah ada. Iya, dan waktu itu saya hanya mencuplik sebuah jurnal yang disampaikan oleh seorang marketing guru bernama Peter Drucker. Di dalam jurnalnya, ia mengatakan bahwa seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan hendaknya memiliki personal brand. Nah, dari cuplikan di jurnal tersebut, saya capture dan saya bilang, wah, di Indonesia 12 tahun yang lalu, itu belum familiar istilah personal brand. Ya, Nggak ada ya, sama benar, sekali. benar. Jadi cuma ada kata branding. Dan branding itu diasosiasikan kedua aspek, yaitu brand atau produk atau organisasi. Jadi nggak ada manusia yang menyebut diri mereka atau membuat diri mereka memiliki brand yang ingin mereka tampilkan. Lekas-lekaslah saya membuat buku itu gitu untuk memproklamirkan kepada pembaca atau masyarakat di Indonesia. Bukunya juga tidak melejit gitu ya. Tetapi dari buku itu kemudian saya menemukan bahwa ada komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seseorang. Pada saat itu saya menuliskan ada komponen utama dan komponen tambahan. Nah, setiap buku yang saya tulis itu kemudian menjadi modul pelatihan di tempat saya, di kantor saya Talking. Hiduplah modul itu bertahun-tahun. Nah, selama saya membawakan materi itu terus-menerus selama 12 tahun, saya melihat banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan. Terus terekam di kepala. Akhirnya ada kesimpulan baru bahwa brand yang dimiliki oleh seseorang kan namanya personal brand. Berarti something really personal yang ada dalam diri saya misalnya yang ingin saya tampilkan, saya brandingkan keluar. Jadi memang lebih banyak dari dalam keluar gitu. Tapi saya menyadari dalam perjalanan itu bahwa seseorang yang dianggap qualified atau expert di bidangnya, misalnya jago seseorang kalau di kantor ya, siapa anak kantor yang paling jago IT? Anak kantor jago IT, ada dua kata kunci. Biasanya akan muncul nama seseorang. Dan semakin banyak nama itu muncul di kepala anak-anak kantor itu, berarti branding anak IT ini hebat. Berhasil. Atau orang di luaran sana kita bilang, penyanyi internasional nyantrik. Nah, ayo, ada siapa?
Ya, mau yang angkatan mana nih? Ah, iya, benar. Angkatan gue apa angkatan lu? Benar. Angkatan mana? Pengaruh Benar. kan, Iya, Mas? betul. Ngaruh. Angkatan sekarang deh. Angkatan lu, Sa? Ayo. Siapa? Nasional, nyentrik. Internasional. Internasional. Penyanyi nyentrik. internasional nyentrik. Gue tahu. Nyentrik. Gue tahu. Iya, siapa? Taylor Swift. Iya baru ngomong. Taylor Swift. Kalau gue Bisa ya, bisa Aku ya. Taylor Swift juga. Taylor Ih, Swift. Oke. curang. Jadi nama itu akan muncul karena diasosiasikan dengan sifat Oke. atau dengan persona seseorang gitu. Tapi saya berpikir bahwa seseorang yang bisa dianggap spesialis di bidangnya, kalau dia tidak memiliki kemampuan bercerita atau storytelling, nggak ada yang tahu juga. Atau kebalikannya, jago ngomong tapi nggak punya bobot. Jadi saya merasa bahwa si personal brand ini adalah berdampingan dengan storytelling. Akhirnya jadilah buku Your Brand, Your Story. Itu maksudnya, Sa. Jadi bagaimana seorang menampilkan dirinya dan punya kemampuan bercerita untuk tujuannya dapat memengaruhi orang lain dalam konteks yang positif ya. Berarti buku ini tuh bukan cuma ngebahas tentang cara kita nemuin personal brandingnya juga, tapi menceritakannya juga ya gitu. Iya. Ya, ngasih tahunya ke orang. Karena banyak sekali kisah-kisah di dalam buku ini yang saya kupas sangat detail dan kaya ya, beragam lewat pengalaman saya, observasi melihat figur A, B, C, D dalam dan luar negeri. Itu saya jabarkan dan saya simpulkan, akhirnya menjadi ada 6 komponen penting ketika seseorang ingin membangun personal brand-nya. Oh, apa aja tuh, Mas? Kayak stepping gitu ya, Mas? Iya, Oh, oke. ada milestone-nya. Yang pertama adalah principles. Jadi di dalam kata principles itu ada value and behavior. Jadi value dan behavior dia tuh harus sejalan. Misalnya orang yang punya value disiplin, behaviornya pasti dia akan menghargai waktu. Oke. Tapi kalau ada orang yang bilang, gue tuh sangat health conscious. Gue tuh orangnya sangat suka makanan-makanan sehat. Tapi dia sering begadang, Makannya terus jorok. makannya jorok. Jadi antara value dan behavior nggak sejalan, berarti dia bohong. Oke. Jadi dia tidak, prinsipalnya nggak benar. Ya. Prinsipnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu fondasi yang paling pertama. Yang kedua adalah skillful. Jadi menurut saya seseorang harus skillful. Kalau mengacu kepada teorinya Malcolm Gladwell, orang yang dibilang spesialis adalah memiliki 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang itu dari bukunya Outliers, dia bilang, saya mengamati The Beatles. Kenapa The Beatles kemudian bisa sangat internasional pada saat itu? Karena mereka sudah melampaui 10.000 jam terbang, sama dengan 5 tahun, Sekitar kurang 5 lebih. tahun ya. Jadi kalau orang yang dibilang skillful adalah mereka yang minimal sudah 5 tahun dalam menjalankan profesinya. Baru 2. Yang ketiga adalah communication skills. Jadi kemampuan seseorang harus juga diikuti dengan cara mereka dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah uniqueness. Nah, yang saya amati di dalam kelas, nggak semua orang itu mengetahui keunikannya. Karena kan kalau kita ngomong secara DNA manusia kan semuanya sama, 99,9%. Ada 0,1% yang berbeda. Tapi kalau dideteksi secara neuroscience, bahwa keunikan itu 0,1 sampai 0,7% di dalam genetik tubuh seseorang. Berarti dia komponennya sangat kecil banget, mikro banget. Nah, gimana caranya seseorang bisa mengeluarkan keunikannya? Itu memerlukan keberanian dan juga self-exploration. Jadi ketika orang tidak berani, dia tidak akan mencari dan menemukan. Ini seperti menemukan jarum di dalam jerami yang begitu kompleks dan begitu besar. Kan mesti dicari gitu. Perlu effort, perlu eksplorasi, perlu keberanian untuk coba, salah, coba. Akhirnya, oh ini keunikan gue. Ini yang membedakan Erwin dengan Isa misalnya. Atau Terence dengan Erwin. Gitu. Itu adalah Signature gitu ya, Mas? akhirnya menjadi signature. Keunikan itu. Ya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah personal style. Menurut saya ketika seseorang sudah mengetahui dirinya berbeda di antara orang lain, dia tahu unique selling proposition-nya, dia bisa menyesuaikan dengan cara dia berpenampilan. Oh, ini gaya gue banget, ini gue banget, ini bukan gue. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke sebuah department store atau shopping mall, kita udah tahu section mana yang mau kita datengin karena kita bilang, this is my style. Yang ini bukan style bukan gue. gaya gue gitu ya. Iya, jadi nggak akan buang waktu. Iya. Kan orang yang nggak punya style identity, dia dikasih baju apa aja, dia nurut-nurut aja. Padahal kan setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Itu yang kelima. Dan yang terakhir adalah people skill. Nah, 6 langkah ini
adalah apa yang saya discover selama 12 tahun. Dan ini ada di bukunya Mas Erwin. Semuanya. Asik. Tadi baru sedikit. Kita Harus tahu baca. Spill-spill lainnya, Mbak. Harus baca, harus beli. baca. Jangan dibocorin. Jangan bajakan. Mas Erwin, tapi kok aku kayak personal branding itu kadang-kadang kan suka juga ya. Di sisi lain orang lihatnya pretending nih gitu. Palsu. Palsu nih, Pencitraan. fake nih, pencitraan. Itu gimana Mas ngebedainnya? Oke. Pertanyaannya bagus banget, Terence. Menurut saya gini ya. Sebenarnya kita bisa tahu nggak sih kalau orang itu palsu atau nggak atau otentik? Ya kalau baru kenal, bisa jadi ya kalau Pomi ya Mas, kadang-kadang perlu observe. Iya, Gitu, betul. perlu observe. Heeh. Tapi kalau misalnya udah cukup, misalnya kenal Mas Erwin nih gitu dalam beberapa kesempatan gitu ya, minimal kita kan jadi tahu gitu. Iya, iya. Nah yang pretending tuh gimana Mas? Kalau sekali ketemu, sebenarnya kalau kita observe orang itu ya, jadi kita nggak sibuk dengan pikiran kita sendiri, gitu ya. Jadi kita mengobservasi orang yang kita jumpai, gitu. Be fully attentive. Oke. Kita bisa ngerasain, ini palsu, agak off ya. Kerasa sendiri ya. Pasti kan? Kan ada intuition ya. Iya. Intuisi yang ada di kepala kita, di otak tengah kita, atau yang muncul dari gut feeling. Gut feeling tuh kan usus 12 jari. Kan namanya gut feeling. Kan kalau orang nervous ada istilah kan, butterfly in my stomach. Iya. So that gut adalah si usus 12 jari itu, mereka bisa merekam. Dia bisa merekam. Jadi kalau kita ketemu orang yang kita bilang palsu nih, karena apa? Si usus 12 jari itu mengingatkan kita kepada seseorang yang mirip-mirip orang itu. Ada itu ya, Mas? Ada. Jadi kayaknya nih palsu nih orang. Karena kok kayak Copy paste dia copycat gitu atau gimana? dia bukan copycat, tapi symptoms. Symptoms. Cara kebohongan dia atau ketidakotentikan dia itu mirip-mirip dengan orang-orang yang pernah kita jumpai zaman dulu. Jadi si usus ini merekam atau otak tengah kita yang merekam. Jadi pada saat ada gelagat atau perilaku yang kita anggap agak aneh nih orang. Tapi kan orang punya role model, Mas. Belum tentu. Oke. Kan nggak semua orang punya role model. Oke. Iya kan? Kan belum tentu semua orang menghidupkan role model dalam dirinya. Iya. Kalau kita ngomongin tentang being authentic or inauthenticity, kita melihat genuinitas seseorang. Ini genuine, ini fake. Karena apa? Agak dibuat-buat, agak over. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi? Ya kalau kita memerhatikan orang itu, we can tell. At least ada intuition yang ngomong. Iya. Entah dari otak tengah atau dari gut feeling. Terus kita bilang, dan kita lihat polanya. Kayak tadi Terence kamu bilang, kamu sering ketemu saya, kamu lihat gelagat saya. Ini sih palsu nih orang. Oh, ini asli. Karena akhirnya ada pattern yang kita lihat. Terbentuk dengan sendirinya ya, Mas? Iya, pola itu kan nggak bisa bohong ya. Iya. Kayak misalnya detektif melihat serial killer. Pasti ada polanya. Nggak mungkin polanya berantakan. Ya, itu ada kan proses yang selalu dilakukan gitu. Iya. Contohnya gitu. Jadi, I think, and I believe we can also identify. If we becoming a good observer, we can identify someone genuinely honest to themselves, sincere, or being fake. The signature will appear ya, Iya, automatically. harusnya ya, harusnya. Ya Mas Erwin tadi lanjut dari yang tadi ya Mas ya. Kan itu orang Yang tadi yang mana nih? Yang pertanyaan tadi. Iya. Yang tentang orang berbohong demi menunjukkan dirinya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam mobile personal branding sendiri itu apakah itu bagus gitu atau malah jadi nggak bagus gitu. Contoh kan misal kayak ada orang yang dia sebenarnya aslinya pemalu gitu, nggak suka berbaur dengan orang, tapi dia akhirnya pengen berubah gitu image-nya. Tapi itu bisa dibilang jadi bikin, kalau kata orang, draining sendiri gitu. Betul. Jadi dia udah komunikatif banget, tapi akhirnya draining, jadi dia kesiksa sendiri sama diri dia yang kayak gitu. Iya. Tapi jadi menurut Mas Erwin kalau misalnya orang menunjukkan personal branding kayak gitu, bagus atau enggak sih Mas gitu? Oke. Kan ada istilah fake it till you make it. Iya. Or mungkin kita ganti fake it till you become it. Kita mesti fail dulu dong. Kita mesti gagal dulu gitu. Bahwa tidak ada kan orang yang terlahir langsung lahir. Kan ada proses ya. Ada baby steps. Dan otak kita kan secara kognitif itu bekerjanya tuh monotasking. Berjalan linear. One step at the time. Sama kayak baru lahir, merangkak, scrolling, jatuh, bisa jalan. Habis itu bisa berlatih,
ikut maraton, ikut Ikut maraton. triathlon. Maksudnya kan itu kan proses ya. Proses ya. Ya, atau nggak bisa main piano, belajar main piano, susah payah, akhirnya jadi terbiasa. Lama-lama akan secara intuitif dia bisa bermain musik klasik atau yang lain dengan sangat gampang karena terasah. Kalau kata asah itu kan we will suffer. For sure kita akan menderita. Untuk orang-orang yang ingin bertumbuh, kata penderitaan itu menjadi dekat dengan mereka. Karena mereka tahu at the end of the day, mereka akan menjadi a better version of themselves. Through fake it and you will become it, kita tukar dengan penderitaan. Semakin kita mau menderita dan berproses, tapi juga sebuah proses itu akan tekun kita lakukan kalau kita lihat output di luar. At the end of the road, apa yang kita lihat? Misalnya saya ingin menjadi seorang ahli di bidang presentation skills. Saya harus mempelajari. Saya harus mencari seorang role model. Siapa role model yang menurut saya qualified dalam presentation skills? Saya mesti cari dong figur itu. Jadi saya punya benchmark. Ketika saya punya benchmark, saya bilang, gila dia keren banget. Apa yang ingin gue tiru dari orang itu? Apa yang bagus dari orang itu? Cara ngomongnya, bahasa tubuhnya, atau cara dia dance between the slides and the delivering methodology misalnya. Itu kemudian kita akan punya benchmark itu. Dan ketika kita sudah tahu ada guidelines, kita harus memilih cara yang termudah dulu. Misalnya apa? Confidence-nya dulu. Yang saya ingin ambil dari orang itu. Nah, itu proses itu yang akan dilewatin. Jadi, seseorang akan tahu the end of the road melalui memilih role model, mengkurasinya, dan mencari kebiasaan baru yang paling gampang dulu ia tiru. Tapi menurut saya, setiap orang memiliki kebebasan ya. Mau you fake it till you become it, or you keep searching, or you will keep faking it, atau you just being not authentic to yourself. Saya memberikan kebebasan kepada setiap orang mau melakukan apapun dalam hidupnya gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang hidup ini according to Abraham Maslow adalah aktualisasi diri, and then you have to embrace this situation di mana kita tidak merasa nyaman. Lama-lama akan menjadi terbiasa. Mas Erwin tadi yang kayak Isa bilang terkait kita kan bisa jadi drain karena nggak jadi diri kita sendiri ya. Iya. Konteksnya mungkin berarti nggak ada urusan sama introvert ekstrovert ya. Once kita mau, jadi dia bisa karena melalui proses itu ya. Iya. Oh, bener banget. Ya, Kan soalnya gini ya, Terence. Orang yang introvert, mereka klaim kalau mereka ketemu orang baru akan draining. Iya. Tapi kalau mereka ketemu teman-teman dekat mereka, Nggak draining. mereka jadi ekstrovert. Iya. Kok lo bisa? Iya benar. Kenapa ya? Iya kan? Jadi apa dong? So you need to reframing your thought. Iya. Bahwa everybody is my friend. Iya benar. Kan sederhana itu ya. Setelah dipikir-pikir. Tapi kan mesti terbiasa. Iya. Jadi kayak the thought, pemikiran-pemikiran, kan maksudnya hidup manusia tuh bisa bertumbuh karena pemikirannya, bukan karena kekuatan tubuhnya gitu. Kekuatan pikiran kan melahirkan sebuah karya, apapun karya itu. Produk kali, jasa kali, itu kan hasil dari imajinasi yang ada di dalam pikiran manusia gitu, yang dikembangkan melalui otak kanan. Jadi ketika kita memanfaatkan kemampuan kita untuk berimajinasi, kita membayangkan, kita ingin membangun brand kita kayak apa ya ke depan. Terus diukur dong, kan ada short term, medium term, ada long term. Akhirnya kita akan memikirkan sebuah strategi. Mungkin caranya dengan melakukan 6 langkah yang ada Tadi ya. di buku gitu. Ya lo mulai dulu, lo punya prinsip nggak gitu. Lo walk the talk apa enggak gitu. Ya kan, kalau nggak nyaman ya mana ada sih orang yang langsung lahir gitu. Berarti buat para introvert bisa didengar, kita tinggal kebalikin aja. Semua Lu orang adalah teman. tinggal ini aja. Iya kan? Mindset-nya aja di rumah. Iya. Baru kepikiran ya. Iya dong. Benar juga. Anggap aja itu circle-mu gitu Iya, ya. Saya kan ekstrovert ya dari lahir. Sekarang saya menjadi lebih introvert loh. Itu ada fase ya, Mas? Ada Iya, kayak perubahan. mungkin udah terlalu energinya udah terlalu habis, Terkuras. udah terkuras kalau ketemu orang. Terus dengan berjalannya umur, usia gitu, saya berpikir bahwa gue udah nggak nyari apa lagi sih mau gue cari. Akhirnya jadi milih kan, temen milih, crowdnya juga milih. Kalau dulu kan
masih aktif ya hajar aja gitu, nggak pakai mikir. Saya juga draining sebenarnya. Kejujurannya. Ya kan ternyata Iya. setiap orang kan punya Iya, symptoms iya. yang sama gitu. Iya. Iya, seru banget Mas Erwin. Oh iya Mas Erwin, aku ada pertanyaan lagi sedikit. Mungkin ini berkaitan dengan diri aku juga. Kalau Curhat misalnya, nih. iya ini Mbak. Jadi aku tuh lagi bingung. Kalau misalnya kita mencari personal branding, tapi kita tuh sebenarnya orangnya menengah gitu, tengah-tengah gitu. Maksudnya menengah? Bukan Dari ekonominya, Mas. ekonomi. Jadi Bukan ekonomi. Jadi menengah kemampuannya gitu Mas misalnya. Misalnya mau fokus di komunikasi, jago tapi nggak sejago orang yang Iya. public speaking Oh, oke gitu. Iya. Atau enggak mau jadi yang fokus di bidang teknis apa gitu, kamera segala macam gitu, tapi nggak sejago itu juga gitu. Jadi kayak generalis, kentang gitu. pengen maksudnya. jadi spesialis gitu. Generalis yang jadi spesialis. Iya, pengen jadi spesialis tapi nggak tahu nih mau kemana gitu Iya. sebenarnya gitu. Masih tengah-tengah banget. Itu kalau menurut Mas Erwin gimana sih cara nemuin spesialisasi kita yang bangetnya tuh di mana gitu? Kata kuncinya kayaknya eksplorasi diri ya. Jadi nyoba-nyoba gitu ya Mas? Iya. Einstein aja kan dulu juga dibilang bermasalah di sekolah. Oh, zamannya Einstein, zamannya Mbak Tara saya. Enak aja. Enak aja. Sorry, Enak banget ya. Mbak Tan itu zamannya Taylor Swift ya. Oh iya dong, iya dong. Jadi menurut saya ya, tidak ada orang yang bodoh, Iya. menurut saya. Cuma masalahnya ada drive, ada motivasi nggak, ada usaha nggak untuk melakukan itu gitu. Karena banyak sekali bukti-bukti orang yang biasa-biasa. Justru semua orang menurut saya terlahir biasa ya. Yang bikin mereka menjadi sukses adalah mereka punya karakter, mereka punya goal, mereka persistence, mereka tekun. Itu yang itu yang membuat orang bisa mencapai titik prosesnya kayak pertandingan kura-kura sama kelinci gitu kan. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa kura-kura menang? Karena dia konsisten. Iya, iya. Kalau kelinci kan jumawa. Ya benar. Jadi sebuah proses atau mencintai proses dengan langkah-langkah kecil, saya rasa itu hal yang paling bijaksana ya. Jadi tetap explore yang kita generalis dulu nih nyari kemana-mana. Of course, gitu. everybody menurut saya ya starting from generalist and then will become specialist. Iya, iya, Tapi begitu sampai di titik spesialis, kan ada istilah, saya juga nulis di buku saya, ada yang namanya one hit wonder. Waktu dulu masih aktif di entertainment, di radio terutama, ada istilah yang sering kami sebut, terutama ketika kami memutar grup musik, penyanyi yang satu lagu ngetop terus hilang, nggak ada rimbanya, nggak tahu di mana. Itu karena mereka tiba-tiba ngetop, habis itu mereka nggak menggali potensi mereka. Jadi kehabisan ide. Kayak nggak ada hasil karya baru gitu. Nggak diulik lagi. Kalau ngomong Taylor Swift, dia kan ngulik. Dia ulik lagi, dia cari lagi. Explore berarti. Iya ya. kan, itu self-exploration ya. Tapi pasti selalu ada trial and error kan. Iya, iya. Kan nggak mungkin langsung jadi spesialis. Ya generalis ya itu di-embrace. Kemudian cari mana yang paling saya suka, mana yang saya tidak suka. Ya, kemudian akan keluar tuh ya motivasi-motivasi yang baru yang akan muncul. Ya. Oke, makasih banyak Mas Erwin. Aku akan berpetualang Ya, setelah. Asik. langsung dieksekusi. Mas Erwin, di buku ini aku juga menemukan apa ya kaitannya dengan neuroscience. Nah, boleh dong Mas spill terkait kaitannya dengan personal branding. Iya, tadi kan kita udah sepakat bahwa spesialisasi seseorang akan membawa mereka menjadi skillful, tapi kalau mereka tidak punya kemampuan bercerita atau storytelling, pengaruh itu tidak akan maksimal. Bahwa hidup ini atau kita di negara kita di Indonesia kan dari zaman nenek moyang kita tuh selalu terjadi berbagai macam tukar menukar cerita. Ya. Itu dari warung kopi, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat gitu kan. Itu kan saling memengaruhi gitu ya karena kemampuan bercerita. Dan pada akhirnya ada perspektif yang akan muncul di kepala seseorang. Storytelling ibaratnya sama seperti kita menonton sebuah film. Film atau novel yang kita baca gitu ya. Atau bahkan buku yang kita baca itu kan ada alurnya. Ada cerita. Jadi storytelling adalah a series of event. Di mana ada, kalau di film ada scene demi scene. Dalam satu film misalnya ada 120 scene misalnya. Contohnya filmnya film horor gitu. Tapi kan nggak mungkin 120 scene dalam judul yang horor itu selalu gelap dan mencekam. Pasti kan ada dinamikanya. Nah, si dinamika dalam storytelling ini sangat berhubungan dengan hormon yang ada di tubuh kita. Misalnya kita nonton film yang
seorang yang berusaha susah payah untuk bisa ikut kompetisi, tapi dia kepentok kanan, kepentok kiri, nggak ada duit lah, kemudian dia sempat jatuh, ada hormon yang muncul, hormon takut, hormon kortisol. Tapi ketika dia menemukan titik terang, ada hormon endorfin yang kita nonton jadi kayak, waduh dia bisa nih gitu. Jadi si storytelling itu adalah kemampuan bercerita yang juga akan menyentuh emosi seseorang. Jadi nggak bisa dipungkirin bagaimana seseorang bisa saling mempengaruhi orang lain ketika ia bercerita, karena mereka akan masuk ke dalam hormon-hormon manusia. Ketika kita bilang bahwa betapa cintanya kita sama orang itu, hormon cinta itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi hormon-hormon yang akan keluar dari sebuah cerita itu akan menciptakan impact yang besar kepada pendengarnya. Layaknya kita nonton film. Nah, kalau itu dimanfaatkan, maksudnya bukan dimanfaatkan ya. Kalau kita asah kemampuan bercerita kita, bahwa storytelling itu bukan data. Karena kalau data ya kayak statistik, kayak laporan keuangan. Laporan keuangan pun angka yang muncul di balik angka itu ada sebuah cerita. Nah, kemampuan bercerita atau menceritakan ulang dari data yang ada itu akan menyentuh emosi manusia. Dan itu pada akhirnya akan memberikan pengaruh. Kayak misalnya gini ya. Saya ingin bercerita tentang awal karir saya sebagai seorang penulis bagaimana. Saya menceritakan jatuh bangunnya saya, bodohnya saya. Ketika saya bilang saya bodoh, mungkin orang juga bisa relate. Gue juga bego kayak lo. Tapi lo kenapa bisa? Apa yang lo lakukan yang membuat tiba-tiba lo mulai belajar menulis? Apa yang men-trigger lo untuk menjadi seorang penulis buku dari buku-buku yang lo tulis? Apa rasanya ketika buku itu diterbitkan? Itu kan ada emosi yang berkecimpung di dalam cerita itu. Jadi neuroscience yang Mas Erwin maksud tuh jadi kayak secara internal itu berproses gitu ya? Iya. Kita mencerna. Kayak kita nonton film kan, kita mencerna kan. Kita takut, kita seneng, kita cemas. Kita kayak kita tutup mata, kita kayak adrenalin, jantung kita berdetak lebih kencang gitu. Atau kita bahkan mengeluarkan suara di bioskop. Itu kan berhubungan dengan hormon manusia. Jadi berhubungan banget gitu ya Mas, antara personal branding sama hal-hal yang bekerja dalam diri kita juga gitu ya. Iya. Sebenarnya ya Mas. Wah, Mas Erwin nih, kira-kira siapa sih sebenarnya yang cocok buat baca buku ini nih? Apakah anak muda kayak aku gitu? Atau mungkin orang-orang yang sebenarnya dia udah jadi spesialis tapi masih pengen menemukan persona dia gitu, belum nemu gitu sebenarnya. Buat yang di karir gitu ya Mas. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang para penonton mungkin bisa lihat yang cocok untuk beli buku ini dan baca buku? Saya rasa untuk siapapun yang merasa nggak happy dengan hidupnya. Waduh. Nggak happy, bukan hidup, sorry maaf. Nggak. Berat. Langsung hormon cemas. Kortisol naik. Kita termasuk lah ya. Mereka yang tidak puas dengan pencapaian dalam karir. Rasanya sih setiap orang nggak akan pernah cukup ya. Iya. Jadi pengen improve dari kayak dokter umum jadi dokter spesialis. Tapi kalau dari dokter spesialis dia udah berhenti, nanti kan ada saingan yang baru yang muncul ya. Dia harus ngambil spesialisasi lagi kan. So deepen practice. Jadi siapapun yang ingin terus mengasah kemampuannya, memaksimalkan, saya rasa sangat cocok. Mau yang first jobber, mahasiswa yang udah siap membangun karir di dunia pekerjaan, mereka-mereka yang merasa nggak cukup, karirnya mentok, mungkin bisa ganti, berpikir tentang mengeksplorasi dirinya dan menemukan bidang-bidang baru yang belum dieksplor. Itu kan ada banyak juga orang-orang yang sukses di usia yang tidak muda lagi gitu, kayak Kolonel Sanders atau Henry Ford. Saya tulis juga di buku ini. Henry Ford bikin mobil Ford usianya 40 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, yang terlambat adalah ketika kalau lo udah mati. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Selama lo masih hidup, lo bisa kreatif. Lo tanya aja ke dalam diri lo apa yang ingin lo lakukan berbeda gitu. Ya, jadi I think it's for everyone. Jadi para pencari jati diri silahkan baca Urban. Kok menjadi jati diri? Yang mau mengasah ya. Nah, buku ini kita bisa dapatkan di mana aja? Bisa paling benernya itu di Gerai Kompas, teman-teman. Cari ya bukunya Atau yang di mau Marketplace ngasah juga ya. bisa. Di Marketplace juga ada ya? Iya, Marketplace buku Kompas, Mbak. Ya.
Mas Erwin nulis sudah setahu aku untuk penerbit buku Kompas sudah 2 kali ya Mas ya? Iya, ini kali kedua, tapi dengan kakaknya penerbit buku Kompas, sampai semua buku ada di situ ya. Tetap Mas, nulis terus Mas. Yes. Kita tunggu yang lain nih, Mas. Buku berikutnya ya. Ya, jadi ternyata kita ngomongin personal branding itu dalam banget ya saya. Iya, Mbak. Tapi untuk membedahnya, untuk tahu lebih dalam, ya sahabat Kompas tentunya harus cari bukunya. Cari buku Your Brand Your Story. Jangan sebagai display doang, tapi kudu dibaca. Dibaca dan dipraktikkan teman-teman, karena buku ini aku udah baca dan itu tuh emang bagus banget, bukan cuma teorinya doang tapi juga kita bisa tahu praktik yang sebenarnya dilakukan tuh kayak gimana sih gitu. Itu kalau nggak salah di step 1, fondasinya harus kuat ya Mas ya. Kita punya nilai tapi harus attitude-nya harus juga dimunculkan. Oke, Mas Erwin, buat Thank you, Terence. ya, Thank you, Isa. sahabat Kompas, senang sekali kalau sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak insight yang didapatkan. Tapi kalau mau tahu detailnya, cari bukunya, baca bukunya. Makasih Mas Erwin. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa.